Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan membawakan materi sistem pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah. Sebelum kami lanjut, perkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angelina Yoselin. Saya Windy Cahayapista. Saya Bintang Kausalam. Saya Aisyah Ismaili Putri Sandi. Saya Cindy Daryani. Dalam video ini kami akan membahas 3 rumusan masalah penting. Yang pertama, bagaimana pengawasan dan pertanggungjawaban APBN. Yang kedua, bagaimana pengawasan dan pertanggungjawaban APBD. Dan yang terakhir adalah bagaimana studi kasus di Kabupaten Tabanan. Pertama, kita akan membahas mengenai APBN. APBN atau kepanjangannya adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara, adalah rencana anggaran yang sudah direncanakan oleh pemerintah untuk 1 tahun dan kemudian sudah disetujui juga oleh DPR. Pada intinya, APBN ini memuat pengeluaran dan juga pemasukan 1 tahun anggaran untuk sebuah negara. Kemudian APBN ini sangat penting dan tentunya sangat krusial. Kenapa? Karena APBN ini merupakan pedoman atau dasar-dasar dalam pemerintah untuk menjalankan program-program nasional. Oke, terima kasih Yose. Sekarang kita akan masuk ke dalam mekanisme pengawasan dan juga pertanggungjawaban APBN. Sebelumnya, APBN itu adalah rencana keuangan negara untuk 1 tahun periode fiskal yang berisi penerimaan dan juga pengeluaran yang ditetapkan dengan undang-undang. Pengawasan APBN ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah pengawasan internal. Pengawasan internal ini adalah pengawasan yang dilakukan dari dalam instansi pemerintah itu sendiri. Tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran itu sesuai dengan prosedur, kemudian juga untuk mencegah penyimpangan sejak awal dan juga memperbaiki kesalahan sebelum menimbulkan kerugian bagi negara. Nah, pengawasan internal ini dilakukan oleh atasan langsung bendahara, Inspektorat Jenderal dan juga unit pengawasan kementerian atau lembaga. Nah, mereka ini bertugas untuk mengecek administrasi, kemudian pemeriksaan kas dan juga menindaklanjuti laporan masyarakat. Nah, yang kedua itu adalah pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga independen di luar pemerintah. Nah, pengawasan ini bersifat objektif. Kenapa? Karena tidak berada di dalam struktur pelaksanaan anggaran. Dalam hal APBN, pengawasan eksternal ini dilakukan oleh BPK yang akan mengaudit laporan keuangan pemerintah pusat. Kemudian hasil audit tersebut akan disampaikan kepada DPR sebagai bahan pembahasan pertanggungjawaban APBN. Nah, untuk pertanggungjawaban tersendiri, pemerintah akan membuat atau menyusun laporan semesteran atau tahunan yang kemudian akan diaudit oleh BPK. Nah, hasil audit tersebut akan digunakan oleh DPR untuk mengevaluasi pelaksanaan APBN. Nah, masih di dalam rumusan masalah yang pertama ialah mengenai pengawasan dan pertanggungjawaban APBN, yang dimana banyak sekali permasalahan dalam APBN seperti lemahnya fungsi pengawasan dari DPR sendiri, yang dimana masih banyak anggota DPR yang tidak mengetahui apapun, tidak memahami apa sih teknis dalam mekanisme APBN. Yang kedua ialah kurangnya koordinasi ataupun komunikasi dalam antar lembaga. Yang ketiga adalah minimnya transparansi, yang dimana ini akan mengakibatkan penyalahgunaan anggaran tersebut. Nah, yang keempat ialah kurangnya partisipasi masyarakat, yang dimana partisipasi masyarakat ini sangat diperlukan untuk mengawasi berjalannya anggaran tersebut. Nah, di dalam aspek pertanggungjawabannya masih ditemukan kendala seperti keterlambatan penyampaian laporan dan juga rekomendasi BPK yang kurang ditindaklanjuti, serta sanksi yang belum ditegaskan secara tegas. Dan juga dengan demikian, rumusan masalah pertama dapat disimpulkan bahwasannya mekanisme pertanggungjawaban sebenarnya telah tersedia, namun implementasinya masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengawasan dan pertanggungjawaban APBD. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. Pertanggungjawabannya dimulai dari penyusunan rencana APBD. Kemudian DPRD menyetujuinya, kemudian Kemendagri mengevaluasi dan mengesahkannya, kemudian APBD tersebut dilaksanakan dan dilaporkan kembali dalam bentuk laporan keuangan tahunan daerah. Pengawasan APBD dilakukan oleh DPRD, BPK, dan masyarakat, serta Kemendagri melalui keterbukaan informasi. Namun dalam praktiknya itu masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan SDM, kemudian partisipasi publik yang rendah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus di Kabupaten Tabanan. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu studi kasus pengawasan APBD di Kabupaten Tabanan. DPRD di Kabupaten Tabanan telah melakukan pengawasan secara semestinya, namun pada praktiknya masih
banyak sekali kendala yang dihadapi seperti banyaknya intervensi dari politik dan juga kritik yang kurang objektif. Yang kedua yaitu program sektoral yang belum terkoordinasi. Yang ketiga yaitu belum adanya regulasi mengenai pengawasan DPRD dan juga sumber daya pengawasan yang belum dikelola secara optimal. Dari studi kasus tersebut, kami telah menganalisis dengan menggunakan metode 5W+1K di mana ditemukan bahwa studi kasus ini membahas tentang pengawasan APBD di Kabupaten Tabanan dan bertujuan untuk mengetahui apakah pengawasan telah dilakukan secara semestinya dan juga apakah dari pengawasan itu akan meningkatkan akuntabilitas dan juga kepercayaan publik. Selanjutnya, studi kasus ini juga dilakukan dengan cara membuat laporan, selain itu juga audit dan juga pemberitahuan kepada masyarakat luas. Dari ketiga rumusan masalah tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya pengawasan APBD telah memiliki regulasi yang resmi. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang dihadapi seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Selain itu juga penegakan hukum dan juga sanksi yang kurang tegas dan juga kurangnya partisipasi dari masyarakat. Studi kasus dari pengawasan APBD di Kabupaten Tabanan juga menjadi contoh bahwasanya regulasi dari pengawasan itu belum terjalan secara optimal.